Sobat JKN penasaran, apa itu PPID? Ayo. PPID ini untuk apa gitu loh? Buka, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat JKN dimanapun Anda berada. Masih bersama kita ada Saya Imam. saya Randy. Kami dalam acara podcastnya podcastnya Polewali. Tok Tok Tok. Oke, sore ini sangat cerah, secerah baju narasumber kita. Iya. Asik. Kali ini sore ini kita mau bahas apa nih? Mau bahas PPID. PPID. Apa itu PPID? Langsung saja kita tanya ke narasumber kita. Tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan dulu narasumber kami. Oke. Perkenalan dulu. Jadi langsung perkenalan ya ini. Ya, silakan. Selamat sore sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah dikasih kesempatan untuk kita sharing bareng. Perkenalkan, saya Alfian. Biasa dipanggil atau biasa diajak ngobrol bareng itu panggilannya itu bisa Alfi, Vian, bisa juga. Tergantung nanti bos bagaimana manggilnya. Kita manggilnya Kak Piang atau Mas Pian? Mas Piang. Mas Piang. Mas Piang. Kalau Mas Piang sama kayak itu, merek salah satu. Tet. Teh. Oh iya, siap. Jadi saya di sini selaku pemegang PIC dari PPID. Tadi ditanyakan ya, PPID itu singkatannya apa ya? Yo, Ya. apa itu Kalau PPID? PPID sendiri itu singkatannya pejabat pemberi informasi dan dokumentasi. Nah, sebentar kita putus dulu. Putus. Kapan jadian, Pak? Apa ya? Apa itu? Nah, kita tanya dulu. Biar Sobat JKN penasaran, apa itu PPID? Ayo. Kita tanya dulu, PPID itu apa, Mas? Nah, kalau Yes, singkatannya itu singkatannya tadi, Oh, pejabat Astagfirullah. pemberi Fokus, informasi Pak. dan dokumentasi. Ya. Masa ada kepanjangan yang lain, nggak ada settingan yang oh lain. iya. Siap. Memang dari sananya begitu sih. Jadi ya begitulah. Oh, itu PPID. singkatannya. Tapi PPID ini untuk apa gitu loh? Jadi Gini, sebenarnya PPID itu sudah menjadi hal yang lumrah ya di setiap organisasi, di setiap instansi itu pasti ada. Karena PPID itu sebagai bentuk sajian data, informasi, bentuk layanan kepada peserta. Jadi kita selaku organisasi BPJS Kesehatan itu menyajikan kepada peserta yang meminta informasi, baik itu eksternal ataupun dari instansi-instansi lain yang memang bekerja sama dengan kita. Itu sih. berarti bukan cuma BPJS saja ya yang ada PPID-nya ini. Kalau setahu saya sih demikian. Pasti dari instansi lain pun juga punya seperti itu. Karena memang gimana ya, layanan informasi itu harusnya kan kita bagi, kita sharing dengan yang lain. Tadi sudah bicara tentang definisi, arti, ya kan. Sekarang mungkin dari narasumber dijabarkan, Mas. Gimana kalau kita itu mencari informasi, manakala mungkin ada Sobat JKN yang di luar sana masih kuliah dan membutuhkan data seperti itu, gimana, Mas? Alurnya, alur, mekanisme. cara Oh, permintaan gitu. informasi ke BPJS itu kayak gimana? Jadi begitu? Itu, Mi. Oh iya. Oh ya, caca. Jadi gini, beberapa kasus sih di sini nggak cuman mahasiswa ya. Jadi ada anak sekolah datang itu juga bisa, tapi tergantung dicari urgensinya. Dia mau meminta data, informasi seperti apa dulu. Kalau memang untuk tugas makalah itu kan nggak perlu sampai PPID lah. Itu kan masih informasinya sebatas banyak sih di luaran sana seperti media rilis atau informasi lainnya itu bisa didapat. Tapi kalau secara alur sendiri yang beberapa mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah coba di sini itu ya
alurnya sendiri ada 3 macam. Yang pertama itu bisa datang ke kantor, datang ke kantor dulu. Datang ke kantor. Nah itu, jadi nanti meminta tolong untuk ketemu dengan saya juga bisa. Terus yang kedua melalui website PPID. Websitenya teman-teman, websitenya ada di bawah ya. PPID. Begitu. Terus yang terakhir bisa melalui nanti di websitenya kita bpjskesehatan.go.id. Jangan lupa editor, linknya ada di bawah ini. Oke. Jadi begitu kurang lebihnya. Jadi setelah seseorang atau pesertanya sendiri mau mencari informasi, terus sudah mendaftar untuk mengajukan beberapa permintaan informasi, nanti secara detailnya akan tertera di situ untuk mekanismenya. Yang penting, yang utama itu dia punya tujuan untuk apa mencari informasi itu sih. Terus ada surat pengantar yang utama. Kalau nggak ada surat pengantar, buat apa dia mau mencari informasi? Itu Mas Eko. Artinya berarti ada juga dong jenis-jenis informasi yang bisa kita kasih. Ada mungkin katakanlah ada yang bisa kita kasih dan ada juga yang dikecualikan. Dan mungkin ada batasan-batasan data-data yang mungkin dari pihak kita tidak bisa menyerahkan atau menginformasikan ke peminta informasi tersebut. Dan apakah mereka harus buat fakta integritas atau apa? Apakah memang ada persyaratan lain kalau memang meminta data seperti itu? Jadi gini. Mungkin bisa dijelaskan dari narasumber kita ya. Pasti dijelaskan dong. Ya. Wani Biro. Jadi gini Pak Eko sama Pak Imang. Iya. Jadi gini, untuk keseluruhannya sendiri sih ada pengecualian sama informasi yang langsung diberikan itu pasti ada. Cuman secara menyeluruh itu ada rinciannya sendiri. Terlalu panjang kalau saya jelaskan. Itu. Jadi nanti bisa datang ke kantor saja, ketemu dengan saya, atau bisa melalui website itu nanti bisa dilihat mana-mana informasi yang bisa kita berikan dan mana yang dikecualikan dan kita nggak bisa berikan seperti itu. Dan di mana informasi tersebut sih, kalau saya kasih contoh sedikit ya, saya kasih contoh sedikit seperti yang termasuk dalam PDP atau PDP, Perlindungan Data Peserta Pribadi. Nah itu peserta. Nah nggak tahu yang benar yang mana ya, yang pribadi. Jadi ya seperti itu. Jadi perlindungan data pribadi yang seperti rincian, seperti kayak ketika mahasiswa nanya, Kak saya mau penelitian di salah satu desa, salah satu kecamatan, yang dimana dia meminta data rincian peserta, seperti itu enggak bisa. Kecuali kalau si peneliti cuma minta sekedar data jumlah peserta yang terdaftar di Desa Dharma berapa, nah itu bisa kita berikan. Tapi kalau secara rinci orangnya yang di alamat ini itu enggak bisa, karena itu dikecualikan oleh kami gitu. Dan untuk fakta integritas yang tadi sempat disinggung, memang nanti ketika dia sudah memasuki websitenya kami, websitenya PPID, BPJS Kesehatan itu pasti nanti ada form-form yang perlu diisi, dilengkapi di situ. Nanti ada permintaan untuk mengisi fakta integritas, permintaan data sampel, terus kelengkapan lain-lainnya seperti itu. Berarti syarat dan ketentuan berlaku dan data-data yang diberikan pemohon ada juga. Enggak semua yang diberikan itu. Mungkin ada lagi kita berbicara wilayah Polewali ya. Kalau di wilayah Polewali sendiri, permintaan informasi apa yang sering diminta kalau di wilayah sejauh ini sih dari 2 tahun terakhir ya, karena dari 3 tahun terakhir yang 3-nya itu nggak ada, 2 tahun terakhir itu ada. Jadi di tahun sudah 5 tahun ya Mas? Ya di sini sudah 5 tahun kurang lebihnya. Kita kan barengan Pak. Jadi gitu. Jadi di tahun kemarin itu ada satu subjek peneliti yang meminta data di sini, dan itu penelitiannya lebih ke arah kuesioner. Jadi tidak terlalu meminta data yang muluk-muluk. Tapi setelah saya arahkan, dari beberapa saya baca latar belakang permasalahannya, itu saya arahkan untuk lebih
mengambil ke wawancara, karena itu data yang dia butuhkan lebih bagusnya untuk wawancara secara langsung kepada petugas kami, petugas kita kayak gitu. Jadi yang tahun lalu itu dia mengambil sampel di Kabupaten Majene, yang dimana dia mencari terkait jumlah data rujukan dari peserta. Jadi berapa banyak peserta yang sudah memanfaatkan layanan JKN seperti itu. Terus untuk tahun ini ada 2 pengajuan. Yang pertama itu dari Mamasa. Nah itu mengenai tunggakan peserta, yang dimana sudah dibantu oleh rekan saya. Selesai juga dia mengenai tunggakan peserta. Jadi dimana dia meneliti jumlah peserta yang menunggak yang ada di Kecamatan Sumarorong seperti itu. Jadi data yang kita sajikan itu bukan data pesertanya secara rinci, itu bukan. Jadi cuman secara jumlah. Jadi misal jumlahnya di Kecamatan Sumarorong 300 orang di bulan ini, bulan depan ada 400, nah seperti itu. Terus yang kedua itu masih belum selesai karena masih belum pasti permintaannya itu seperti apa. Yang awalnya dia minta aplikasi mobile JKN, mungkin Pak Imang sedikit banyak tahu lah perkara itu. Terus yang selanjutnya yang sekarang diminta itu data kesan. Jadi kesan itu sendiri kalau kita lihat dari aplikasi mobile JKN itu bisa kita lihat kok dari seluruh fasilitas kita bisa lihat. Jadi ulasan dari peserta seperti apa pelayanannya, seperti apa fasilitasnya, itu bisa seperti halnya dengan Google Review seperti itu, Pak. Survei lebih semacam survei, Nah. dia kelihatan ratingnya berapa pas ke situ. Nah begitu. Jadi rata-rata permintaan informasi di Polewali ini paling banyak mungkin dari kalangan mahasiswa ya, Iya. yang dia butuhkan untuk penyusunan skripsi atau apa. Iya, jadi sejauh ini tuh memang dari kebanyakan mahasiswa, karena kalau dari instansi-instansi terkait yang memang bersinggungan dengan kita itu kita sudah ada landasannya dari perjanjian kerjasama. Jadi kalau sudah memang perjanjian kerjasama itu lebih memudahkan kita, karena mereka sudah PKS dengan kita, sudah memegang fakta integritas, Udah ada kontrak. dan sejauh ini kita kan pasti bikin ini enkripsi, kita masking untuk penyajian datanya, enggak secara langsung kita kasih ini datanya, pasti kan kita masking dengan password seperti itu. Dengan password seperti itu. Pegang gitu. Mas Imam tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana seseorang itu mulai dari proses permintaan data, mulai dari data apa yang berhak atau boleh diminta. Nah, sekarang yang perlu kita tanyakan lagi ke narasumber kita, bagaimana ketika orang tersebut sudah mendapatkan kita, tapi sudah mendapatkan data yang diminta, tapi orang itu menyalahgunakan ke tindakan kriminal. Nah, contohnya kayak gimana? bagaimana itu Pak narasumber? Kalau datanya disalahgunakan. Datanya disalahgunakan, jadi disebarluaskan tanpa persetujuan kita ya kan. Jadi kalau disalahgunakan, konsekuensi apa nanti yang didapat? Terus bagaimana tindakan dari pihak Anda sebagai pemberi informasi ya. Jadi sejauh ini sih kalau kasusnya di sini masih belum ada ya sejauh ini. Jadi yang saya alami sendiri masih belum kita alami, kita tindak lanjut belum ada. Tapi sejauh yang saya ketahui, yang saya terima informasinya dari beberapa informan, ketika data itu disalahgunakan, sejak awal kan dia udah mengisi fakta integritas. Di fakta integritas sendiri sudah tertulis di situ bagaimana apa sanksi yang akan didapat, itu pasti mereka tahu harusnya. Jadi secara hukum nanti bisa kita tuntut seperti itu, karena data yang kita punya itu data yang memang harus dijaga sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Apalagi itu tanda tangannya pakai materai. Pasti ada lah. Materai 10.000 loh, bukan 6.000. Masih ada 6.000. Nah itu dia.
kita rasa informasi dari narasumber kita sangat daging semua. Dari isi materi ini kita akui daging semua. Daging semua. Gak ada tulangnya. Berdaging, materinya daging semua. Iya. Jadi kalau Sobat JKN tadi kan sudah dijelaskan kalau mau minta data kemana, websitenya ada di bawah ini. Iya. Tata caranya ada di Jadi samping. pada intinya Iya. organisasi kita ini terbuka lah ya, kalau misalkan ada masyarakat atau dari kalangan apapun lah yang mau minta informasi terkait BPJS Kesehatan ataupun data peserta dan lain-lainnya, dengan catatan ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jangan lupa linknya ada di bawah ini. Ya, jadi secara nanti lengkapnya apabila dari informasi ini kurang bisa diakses itu ke linknya kita sesuai dengan host tadi sampaikan. Linknya ada di sini. Oh, ada di sini. Pindah ke sini, linknya. Ya, linknya ada di sini. Di sini. Oh, di situ ya. Sesuai dengan host. Editor tolong disesuaikan nanti. Sini ya. Jadi itu yang tadi disampaikan dengan baik oleh host. Apabila nanti ada informasi yang kurang atau misinformasi atau bagaimana, bisa diakses melalui websitenya kami, websitenya BPJS Kesehatan, atau di websitenya langsung PPID di ppid@bpjskesehatan.go.id. Jadi bisa di situ, nanti bisa secara lengkap para peminta informasi bisa langsung akses di situ. Yang pasti nanti kalau di PPID kalian harus registrasi dulu, isi keseluruhan datanya secara lengkap. Ya, begitulah. Oke, beda ya kalau staf komsek yang bicara. Iya, ada. Daging. Tadi ngomong-ngomong sudah dijelaskan panjang lebar. Tadi sudah saya buka. Mungkin Mas Imang gantian yang menutup. Buka ya gitu doang. Langsung ke kamera. Atau kita tutup bareng-bareng. Ya. Nah, itu bareng-bareng dong. Tadi cuma berdua. Tutupnya gimana? Tutupnya gimana? Dimulai. 1, 2, 3. Coba. Gimana tutupnya? Jalan-jalan ke Polewali. Cakep. Oke Sobat TKN, begitu diskusi hangat kita sore ini. Semoga bermanfaat untuk saya, untuk Angga diajak, Dan untuk Sobat JKN semua. dan sampai jumpa di episode podcast yang lainnya, yang tentunya pasti lebih menarik, Lebih dengan berdaging lagi. host yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Dengan Oke. daging yang berbeda juga. Wabillahi taufik walhidayah. Nanti kamu sambung gitu. Nggak sabar banget. Yo. Aku wabillahi taufik walhidayah. Kamu langsung sabar ya. Biasanya ini mau potong-potong. Sabar tuh sana. Besok kan Sabtu kan. Nggak ada yang perlu dipotong. Ya, wabillahi taufik walhidayah. Warina ya. Wassalamualaikum. Jalan-jalan ke Polewali. Cakep lah. Ayo itu udah Cakepnya. Ayo mulai. Jalan-jalan ke Polewali. Cakep. Pulangnya membeli duku. Cakep. Begitu informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Polewali Podcast. Tok tok tok.